Pernah nggak sih kalian pada saat trading tuh ngerasa kalian itu capek banget atau bahkan kalian ngerasa trading itu nggak cocok buat kalian dan juga mungkin kalian pengen coba trading tapi kepentok sama jam-jam kerja atau kesibukan kalian lainnya. Nah, pada video ini gue mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya kalian bisa melakukan trade ya teman-teman, atau bisa dibilang semi investasi di dalam forex ya, yang bikin kalian itu mungkin lebih less stress dan juga memerlukan waktu yang tidak banyak ya dalam satu hari. Jadi kalau misalnya kalian sibuk dengan kerjaan kalian, kalian bisa melakukan hal ini, oke? Nah, tapi sebelum itu gue mau mulai dengan kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya ada di description di bawah. Kalian tinggal cek link tersebut dan kalian bisa menggunakan bonus deposit pada saat melakukan deposit ya teman-teman ya. Kalian menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Nah, kode promonya itu juga ada di link description di bawah. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian menggunakan Okta, kalian bisa langsung download aja aplikasi Okta di Android maupun di iOS kalian. Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space. Nah, Space ini bisa membantu banget buat kalian. Baik kalau misalnya kalian mau trading secara intensif maupun kalian melakukan yang namanya investasi di forex, semuanya toolsnya ada di situ. Ada yang ngebahas tentang berita, ada yang ngebahas tentang analisa teknikal, analisa fundamental ya, dan juga seterusnya. Kalian bisa belajar banyak dari fitur Space yang ada di aplikasi Okta tersebut. Nah teman-teman, langsung aja ya gue jelasin teman-teman tentang yang namanya trading santai ya teman-teman, menurut versi gue pribadi. Oke, jadi gimana caranya untuk trade santai? Gue akan buka hal ini atau diskusi ini teman-teman, atau penyampaian gue ini dengan ngasih tahu ya perbedaan atau style-style trading yang bisa kalian lakukan sebetulnya. Nah, jadi ada 3 teman-teman ya style trading yang mungkin kalian kenal ya secara sadar maupun nggak sadar ya. Yang pertama itu adalah scalping ya. Ini gue jelasin dulu satu-satu. Yang kedua itu adalah intraday atau swing teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah position trade ya. Nah, kalau misalnya ya scalping ini itu perbedaannya apa aja sih antara scalping, swing dan position trade ya? Scalping ini adalah trading yang membutuhkan waktu yang cukup intens ya. Jadi kalian tuh harus di depan komputer selama beberapa waktu tertentu, misalnya 2 jam atau 3 jam kalian harus stay fokus. Terus kemudian kalian nggak boleh meninggalkan trade kalian. Jadi kalian harus terpaku di depan layar komputer kalian mengawasi trade kalian gitu ya. Dan ini biasanya high pressure teman-teman ya. Jadi trade scalping ini biasanya pressure-nya tuh lebih tinggi ya. Jadi otomatis kalian fokusnya lebih tinggi. Dan ketahanan kalian terhadap stres itu juga harus lebih tinggi ya, toleransinya itu harus lebih tinggi ya, karena ini sangat cepat ya trade-nya, sehingga membutuhkan fokus ya dan juga ketahanan untuk tekanan atau pressure itu lebih tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya swing trade ya. Swing trade ini sedikit lebih santai daripada scalping. Jadi kalian tuh tradingnya itu per hari teman-teman ya, harian atau maksimal 2 hari. Dan swing ini juga bisa dikatakan masih membutuhkan waktu yang cukup signifikan, karena setiap hari teman-teman ya kalian harus menyisihkan waktu untuk ngelihat chart ya setiap beberapa jam, mungkin setiap 3 jam sekali kalian harus lihat chart ya untuk menganalisa ulang ya, atau untuk mengkaji posisi yang sudah kalian buka kayak gitu ya. Nah, jadi ini medium ya pressure-nya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah position trade. Oke, nah position trade ini adalah trading di dalam forex, bisa dibilang semi investasi. Kenapa? Karena kalian tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk melihat yang namanya chart ya. Ketika kalian sudah bikin trading plan satu kali ya, mungkin kalian melihat chartnya tuh beberapa hari sekali aja untuk mereview apakah posisi yang sedang berjalan itu atau harga yang sedang berjalan itu sudah sesuai dengan apa yang kalian buka posisinya ya, atau yang sudah kalian ambil seperti itu. Jadi bisa dibilang position trade ini adalah low pressure trading ya. Nah, di sini dari 3 ini gue mengkajinya hanya dari pressure-nya teman-teman ya. Jadi tentu saja yang gue mau tekankan atau gue mau bahas secara lengkap di video ini adalah yang position trade ya. Oke, jadi itu dari segi pressure. Nah, dari segi time frame ya sekarang gue bahas teman-teman. Kalau misalnya scalping ya, ini butuh waktu, kalian bisa trading di time frame yang kecil ya, karena kita butuh
pergerakan atau butuh trade yang cepat sehingga trade-nya ini di time frame kecil, yaitu di M1 sampai M5 ya. Ini untuk tradingnya tuh di time frame ini kayak gitu. Untuk swing trade karena kita harian ya teman-teman ya, mungkin paling lama 2 hari untuk trade. Jadi time frame yang digunakan untuk trade-nya itu pun agak besar, yaitu dari M30 sampai ke H4 ya. Jadi ini kalian bisa pakai untuk swing itu di M30 sampai H4. Nah, sedangkan position trade karena kita itu trade-nya itu jangka panjang ya. Jadi kita nggak mau terlalu sering lihat dan segala macam. Jadi kita bisa gunakan time frame untuk trade di position trade ini menggunakan D1 sampai ke weekly ya, W1 atau weekly. Oke, dari time frame-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu dari experience kalian sebagai seorang trader. Gue mau bahas juga nih. Biasanya scalping ini tuh dilakukan dan aman untuk dilakukan untuk orang atau untuk trader-trader yang sudah berpengalaman tinggi. Ya, jadi experience-nya tuh sudah matang di dalam trade atau di dalam trading forex gitu ya. Itu dia sudah cukup pengalaman, sudah punya ilmu yang bagus ya, dan punya mental atau psikologi yang sudah terbentuk atau sudah jadi ya. Biasanya ini sudah untuk yang experienced trader ya. Kemudian untuk swing ini itu untuk mediocre trader ya. Jadi orang-orang yang sudah mungkin belajar, sudah cukup punya ilmu ya. Belajar 1-2 tahun sudah oke ya, dia sudah punya trading system yang bagus, oke, dan juga money management yang bagus, dia bisa trading di swing. Nah, position trade ini biasanya cocok untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi kalau orang yang baru trading itu disarankan memang untuk masuk ke position trade kayak gitu. Kenapa? Karena di position trade ini kita itu tidak perlu teknik yang terlalu terlalu ribet kayak gitu ya. Dengan teknik-teknik simple itu sudah cukup ya. Dan juga money managementnya itu sangat-sangat beginner friendly ya. Jadi kalian yang baru mulai pun yang baru mengerti tentang money management ya, itu masih bisa untuk masuk ke position trade. Oke. Nah, kemudian dari lotnya sekarang ya, perbedaan 3 ini. Dia dari lot size ya, maksudnya ukuran lotnya, besar lotnya. Untuk scalping biasanya lotnya itu menggunakan lot yang besar, teman-teman ya. Yang lot yang besar. Kenapa? Karena pips yang diambil tuh kecil, kayak gitu. Jadi ini lotnya tuh besar. Sehingga tadi balik lagi ke nomor 2, teman-teman ya. Jadi karena kita pakai lotnya besar, sehingga yang boleh untuk melakukan scalping ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, seperti itu. Dan kemudian kalau swing ini lotnya medium ya, lotnya itu standar lah ya, lot standar. Standar itu maksudnya adalah sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Jadi misalnya per $1.000 itu maksimal 0,1, itu bisa digunakan untuk swing ya. Nah, sedangkan kalau position trader itu menggunakan lot kecil, teman-teman. Kenapa menggunakan lot kecil? Karena nanti pips yang kita dapatkan itu adalah pips yang besar ya, di atas 200 sampai 300 pips. Oke? Seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman, dengan nomor 3 ini sangat cocok buat teman-teman yang baru mulai trading forex ya. Biasanya ya orang yang trading forex itu sudah memiliki background investasi di beberapa instrumen ya. Biasanya sih seperti itu. Entah itu di saham ya atau di kripto kayak gitu. Nah, di saham dan kripto itu adalah spot trading ya, terutama untuk mereka-mereka yang trading saham itu adalah trading yang spot. Maksudnya itu adalah tidak menggunakan margin kayak gitu. Nah, untuk transisi ke trading forex supaya nggak kaget ya, kita bisa masuk ke position trade dulu, yaitu dengan menggunakan lot kecil ya. Terus kemudian kita bisa belajar juga sambil belajar tentang manajemen ya, kemudian tentang teknik-teknik seperti itu. Lebih melihat ke fundamentalnya kayak gitu ya. Itu juga supaya nggak kaget dari saham, itu bisa mulai di position trade ya. Nah, oleh karena itu gue akan bahas di sini lebih jelasnya lagi tentang position yang namanya position trade ini. Position trade, oke. Apa yang harus kalian perhatikan ya? Benefitnya ya. Yang pertama, ya tadi dia tidak membutuhkan banyak waktu ya, menyita waktu. Kalian cukup menyediakan waktu seminggu sekali aja, itu pun kalau misalnya kalian pengen open posisi ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya open posisi, kalian cuma membutuhkan 1 hari aja untuk membuat trading plan ya. Kemudian 1 hari trading plan ini kalian bener bikin betul-betul, mungkin cuma butuh 1 atau 2 jam aja untuk membuat trading plan ini. Menganalisa dari segala faktor ya, kalian bisa menggunakan analisa teknikal ya, atau analisa fundamental ya. Jadi untuk yang position trade kalian harus melihat keduanya ini ya. Kalian harus balance antara analisa teknikalnya dan juga analisa fundamentalnya seperti apa.
gitu. Nah, sesudah kalian memiliki posisi ya untuk entry di position trade ini sudah dapat ya. Kalian entry, kalian melakukan eksekusi gitu. Kalian misalnya open posisi buy untuk XAU gitu misalnya. Nah, di situ kalian harus menggunakan lot yang kecil, teman-teman ya. Lot sekecil-kecilnya. Oke, jadi misalnya kalian punya $1.000. Jadi kalian mungkin untuk pertama kali entry kalian bisa menggunakan 0,02 gitu ya untuk $1.000. Ini kecil sekali untuk ukuran $1.000 kayak gitu. Nah, kenapa harus kecil seperti ini? Karena pertama itu kalian akan mendapatkan pips lebih dari 300 yang kalian targetkan ya untuk position trade seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan averaging ya, averaging up atau averaging down. Karena kalau misalnya di position trade itu biasanya kita tidak menggunakan stop loss atau stop lossnya itu sangat jauh biasanya ya. Oleh karena itu kita membatasi atau mengurangi resiko untuk trade kita itu dengan lot yang kecil supaya kalau kena drawdown ke bawah itu tidak terlalu menyakiti equity kalian. Itu kuncinya teman-teman. Sehingga kalau misalnya dia kena drawdown, kalian bisa melakukan yang namanya average ya di sini. Kalau misalnya dia ke bawah, kalian ketarik ya kalian bisa melakukan average down gitu ya. Kalau misalnya dia sudah ke atas, kalian pengen nambah posisi, kalian bisa melakukan average up seperti itu. Oke? Nah, terus kemudian yang berikutnya nggak kalah penting lagi tentang analisanya. Ya, tadi saya bilang bahwa analisa yang dilakukan adalah analisa teknikal dan fundamental dilakukan secara seimbang. Maksudnya apa? Kalian itu kalau misalnya scalping biasanya full ke analisa teknikal seperti itu. Bahkan kita menghindari yang namanya news. Tapi kalau position trade justru kita harus melihat ya, membaca berita. Ya, kita harus melihat fundamentalnya seperti apa. Apakah mata uang ini itu lagi kondisinya gimana negara ini? Apakah ekonominya lagi bagus ya? Itu seperti apa? GDP-nya gimana? Inflasinya seperti apa? Kalian harus perhatikan. Karena itu yang ngedrive atau yang membuat harga itu mata uang tersebut bergerak atau tidak, seperti itu. Nah, saya ambil contoh teman-teman ya. Di sini ya, kalau misalnya kalian mau melakukan position trade, saran saya teman-teman ya, itu cari pair ya, bisa mata uang, bisa komoditi gitu ya, yang sudah ada di harga ekstrim. Oke. Nah, maksudnya sudah ada di harga ekstrim gimana? Contohnya seperti Jepang Yen aja. Saya langsung aja teman-teman ya, saya kasih contoh. Jepang Yen. Oke. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan sekarang Jepang Yen teman-teman, itu harganya sudah sangat ekstrim ya, ekstrim dalam kategori ekstrim low. Ya, Jepang ini sudah ekstrim low ya. Kalau misalnya kalian penikmat jalan-jalan gitu ya, mungkin kalian sering dengar ya pada saat kalian ke money changer gitu, paling kalian mungkin ada orang atau kalian dengar atau bahkan ditawarin sama sellernya gitu, mereka pasti bilang, ini Jepangnya sekarang lagi murah banget loh gitu. Atau bahkan mungkin di sosial media kalian ngelihat ini adalah saat yang waktu tepat untuk jalan-jalan ke Jepang karena yennya lagi murah banget gitu. Dan itu memang betul ya. Kalau misalnya kalian perhatiin aja ya, harga Jepang Yen itu di pasar forex teman-teman, entah itu GBP Jepang Yen atau Euro Jepang Yen gitu ya, itu harganya sudah sangat tinggi. Sebentar saya bisa kasih kalian lihat ya di sebelah sini teman-teman. Nah, seperti ini. Saya kasih lihat di sini kasih Euro GBP Jepang Yen ya. Saya kasih lihat. Oke. Nah, kalian lihat ya teman-teman ya. Ini di time frame daily, sekarang posisi GBP Jepang Yen itu sudah di angka 202,1 ya. Which is itu low-nya dia ya, low-nya dia itu ada di 124 ya. Dan ini sudah hampir 100% teman-teman ya untuk kenaikan GBP Jepang Yen. Itu artinya adalah Jepang Yen itu sudah sangat lemah sekali dan ini sudah berada di extreme level. Oke. Nah, sehingga kalian bisa bilang bahwa harga Jepang ini sudah terlalu murah, teman-teman. Kalau misalnya kalian compare dengan fundamentalnya dan segala macam, ya. Sehingga kalian bisa melakukan position trading di pair-pair seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pusing ya, kalian punya kesibukan yang sangat sibuk, kalian tinggal analisa aja baik-baik si Jepang Yen ini, terus kalian taruh sejumlah modal, kalian open posisi sell di GBP Jepang Yen ya, terus kalian tinggal aja. Ya kalian lihat nanti beberapa bulan. Atau kalau misalnya kalian pengen ada patokan dari rupiah gitu ya, kalian bisa cari juga ya JPY IDR di sebelah sini untuk jadi patokan aja sebetulnya. Nah, kalian bisa lihat ya JPY IDR ini ya, itu juga sangat di titik terendah. Kalian bisa perhatiin ya. Ini harga tertingginya adalah 157 Jepang ya. 157 yen
Rp157 per yennya gitu ya. Dan sekarang berada di angka Rp103 per yennya. Kalian bayangin ya, dia turunnya tuh berapa persen? Ya udah 50% bahkan turunnya ya. Dan kalian juga bisa perhatiin secara teknikalnya teman-teman. Nah, di sini teknikalnya ada yang menarik. Dia sudah bikin yang namanya false break kembali ke atas, dan ini juga sudah tinggal tunggu saja dia melakukan breakout. Dan bahkan ini sudah ada breakout tipis-tipis ya. Kalau kalian lihat channel ini, dia sudah melakukan breakout ke atas, dan ini mungkin bisa menjadi titik awal ya untuk dia bergerak berbalik arah ke atas. Kayak gitu. Jadi kalian bisa perhatikan pair-pair seperti ini ya. Kemudian yang kedua XAU US dollar ya. Kalian bisa perhatiin juga pair-pair seperti ini. Nah, XAU US dollar ini juga sudah naik dari 1.600 ke 2.400. Atau bahkan sudah menyentuh 2.500 sedikit ya, belum ya. 2.480-an ya untuk high-nya. Nah, itu artinya apa? Artinya XAU ini juga sudah mendapat kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya. Kenaikannya itu dari 1.600-an ke 2.400-an, itu kalian hitung aja dalam persentase sendiri ya. Kalau di sini saya hitung dari bawah sampai atas sampai sebelah sini dia sudah naik 51% teman-teman. Nah, biasanya kalau dia sudah naik 51% ini sudah dikategorikan ke extreme high ya. Harganya itu sudah terlalu mahal untuk XAU USD. Dan sekalian bisa hitung juga secara siklus teman-teman ya, secara time-nya ya. Ini juga harusnya sudah berhenti dia kenaikannya, itu dia akan melakukan koreksi dulu, korektif. Sehingga kalian juga sudah mulai bisa mencari posisi sell untuk XAU USD ya. Dan position trade-nya itu juga bisa kalian lakukan teman-teman ya, dengan cara kalian open posisi sell di XAU USD ya sampai beberapa bulan ke depan. Kalian bisa melihat nanti atau mungkin sampai 1 tahun ke depan ya untuk XAU USD. Memang terdengarnya itu gila ya. Kok bisa sell padahal kan XAU ini lagi hype-hype-nya naik gitu. Dan kalian jangan lupa ya, hal ini juga pernah terjadi di tahun 2011-an gitu ya, yang ketika orang sudah hype-hype-nya naiknya, tiba-tiba dia kok turun terus malahan sampai ke angka 1000, dari angka 1800 ke 1000. Ya mungkin siklus ini akan terjadi lagi teman-teman ya di waktu dekat ini. Ya kalau menurut perhitungan time saya sih itu sekitar 2025 awal ya, itu dia harusnya sudah korektif ya, melakukan korektif, sudah mulai bearish run-nya sudah mau mulai seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tidak punya waktu teman-teman ya, terus kemudian kalian males menghadapi tekanan yang stressful di dalam trading ya, mungkin position trading ini cocok untuk kalian. Oke, dan ini pun bisa dilakukan di semua pair, nggak cuman pair-pair ekstrim. Misalnya kalian pengen pair-pair yang kalian suka ya, yang jadi favorit, misalnya GBP USD gitu ya. Nah, kalian cara analisanya gampang. Kalian cukup analisa untuk roadmapnya, kalian menggunakan time frame monthly ya atau weekly gitu ya. Kalian lihat, oh ternyata di monthly-nya ini dia sudah mencapai ke Fibo sekian gitu ya, Fibo 618 gitu. Dan dia ini ada kemungkinan dia untuk melakukan retracement dulu ke bawah. Tapi candle-nya masih kenceng. Ya udah, saya turun dulu ke time frame weekly, saya pengen lihat apakah dia akan terjadi penurunan. Nah, di time frame weekly-nya dia masih ada 2 bearish run yang besar seperti ini yang memiliki candle yang sangat bagus, tetapi dia ada satu rejection yang cukup signifikan dan saya tinggal tunggu dia bisa close di low-nya candle ini atau tidak. Kalau iya, saya mulai untuk sell dengan target sampai ke 1.27863. Gitu aja teman-teman ya. Nah, sesudah kalian nge-break ini dan dia bisa close di bawah ini, kalian tinggal open posisi sell di daily candle-nya, terus kalian tinggal diem aja gitu ya, kalian diemin aja gitu ya, kalian diemin aja sampai kalian ke target kalian, yaitu di atas 200, 300 bahkan sampai ke 600 pips kayak gitu. Dan ini trading seperti ini tuh lebih sehat ke psikologi kalian, karena sekali lagi kalian nggak mesti setiap hari lihat chart, dan ke money management kalian juga kalian tuh lebih fleksibel karena lotnya kecil. Jadi kalian masih bisa melakukan banyak strategi ya di dalam money management, bisa averaging ya, bisa cut and reverse, bisa macam-macam kayak gitu. Dan tentu kalian harus melakukan trailing ya di dalam position trade ini, karena position trade ini itu kita mainnya di pips yang cukup lebar, sehingga trailing stop itu kalian harus gunakan ya. Ya, jadi itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang position trade ya, dan semoga apa yang gue share ini bermanfaat ya buat kalian teman-teman, terutama buat kalian yang memiliki kesibukan yang luar biasa dan kalian masih pengen coba untuk investasi atau trading di instrumen forex ya.
Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ingin melakukan ini semua, kalian bisa lakukannya di Okta teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada commission ya. Dan juga free swap ya. Sehingga kalau misalnya kalian nginepin posisi kalian, itu semua tidak ada biayanya. Oke? Thank you teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain, dan juga subscribe channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau pengen gue buatin video tentang sesuatu tentang yang berhubungan dengan forex, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Kalau misalnya komen kalian menarik dan gue bisa bikin videonya buat kalian, gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Gitu aja teman-teman, thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.